Selanjutnya, bidang perikanan kelautan yang menarik, yang mendukung untuk bisa quick wins itu adalah perikanan budidaya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini saya mengutip dari beberapa ya, ada beberapa data, terutama saya terinspirasi oleh Bapak Rohmin Dahuri ya, 2019. Jadi, yang harus dilakukan itu yang pertama adalah harus ada revitalisasi, jadi peningkatan produktivitas, efisiensi, sustainability pada bidang. Kalau di Madura bisa dilakukan di marine culture. Ini kalau saya lihat di Kangean ini sudah banyak ya marine culture, juga perairan tambak dan payau ini juga, tapi sekarang agak ini ya, agak turun juga, makanya perlu revitalisasi. Dan yang tak kalah penting adalah perairan tawar. Nah, ini tapi kita ini bagiannya ini ya mungkin teman-teman MSP ya. Nah, karena di Madura itu tidak ada sungai, ada sih, cuman mungkin kita bisa mengembangkan pada perairan tawar dari sumber air. Nah, ini kan banyak ya. Ya nggak banyak sih, tapi ada. Juga perairan tawar mungkin kita bisa dekati dari sisi budaya dan agama. Karena memang banyak ada beberapa, ini air tawar Keramat. Nah, mungkin bisa kita gali di situ ya. Juga yang kedua, kita bisa melakukan ekstensifikasi komoditas unggulan. Nah, ini yang banyak sekarang lagi tren itu adalah lobster, juga teripang. Teripang ini di Madura kurang banyak digali juga sih katanya. Kemarin saya melihat di beberapa wawancara itu teripang katanya ini disediakan Tuhan kok, kita tinggal ngambil, ngapain kita capek-capek. Nah, padahal kalau kita kembangkan ini sangat sangat menguntungkan saya rasa, karena memang kandungannya teripang itu kalau dilihat hampir 80%-nya itu kan duri ya, mungkin bisa kalsium ya, sebagai kalsium. Juga rumput laut. Nah, rumput lautnya Eucema, nah ini sargasum. Teman-teman mungkin enggak buat apa sih sargasum? Nggak bisa dimakan. Nah, padahal kandungan dari sargasum sendiri ini banyak sekali digali sekarang untuk antioksidan, kebanyakan gitu ya. Kerang mutiara mungkin bisa dikembangkan, ada spong, mungkin ya soft coral. Nah, ini sangat menarik. Teman-teman kemarin sudah sangat sukses sekali ya untuk budidaya soft coral. Anda bisa lihat di lab kita itu dengan alat yang terbatas gitu ya, itu ternyata bisa tumbuh. Nah, ini mungkin bisa kita gali ya, juga bandeng, udang dan lain-lain. Yang ketiga, kita bisa melakukan diversifikasi dengan varietas baru. Nah, mikroalge. Nah, gini, ini juga sangat menarik. Ternyata kalau kita ekstrak biota yang besar itu sangat membutuhkan banyak sekali. Tetapi kita bisa mengekstrak sesuatu itu dari biota yang bersimbiosis di situ. Mungkin mikroalgenya ini yang bisa kita kembangkan, karena kalau mikroalge kan tidak sekompleks untuk budidaya dengan biota-biota yang besar ya, abalon dan lain-lain. Nah, karena Indonesia merupakan mega biodiversity, tetapi ironisnya di Cina itu ada sekitar 100 spesies itu dibudidayakan. Di Indonesia hanya 20 spesies yang dikembangkan. Padahal Indonesia itu sebagai mega biodiversity. Nah, gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi peluang. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana sih best aquaculture practices, itu dimulai dari pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasinya harus betul, karena kalau kita salah pemilihan lokasi, nanti akan menghambat. Di samping itu, penggunaan bibit yang unggul, pakan berkualitas, pengendalian hama penyakit, juga tata letak. Nah, ini. Juga kita harus melakukan pengembangan induk dan benih unggul. Nah, indukan itu sangat penting ya. Jadi, seperti Anda kan ya, kalau milih pacar kan harus bibit unggul ya. Enggak, kita kembali ke laptop nih. Yang kelima, pengembangan industri pakan. Setelah itu, manajemen lingkungan kawasan juga penting, dukungan pemerintah dan kerjasama dengan beberapa stakeholder ya, penguatan dan pengembangan SDM itu untuk budidaya ya. Selanjutnya, bidang kelautan perikanan yang bisa memenangkan quick wins itu adalah industri pengolahan hasil perikanan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan peningkatan kualitas dan daya saing di industri pengolahan. Setelah itu pengembangan produk olahan hasil perikanan baru yang inovatif. Jadi biar nggak itu aja. Jadi masyarakat biar nggak bosan. Jadi harus berinovasi.
Yang ketiga, penyempurnaan teknologi pengemasan dan distribusi. Nah ini, teknologi pengemasan itu ternyata sangat berpengaruh. Kalau kita beli, terutama mak-mak ya, itu kalau, oh ini nih pengemasannya bagus, oh ini lebih awet, oh ini lebih higienis, nah seperti itu bisa kita pertimbangkan. Karena kalau saya bandingkan ya, hasil pengolahan perikanan di Jepang itu sebenarnya ya begitu-begitu aja, tetapi pengemasannya sangat menarik, dan bahkan kalau saya beli sesuatu buat, apalagi buat omiyage itu buat oleh-oleh gitu ya, itu gratis, dikemas dengan gratis, dengan dan sangat bagus sekali. Nah itu kan membuat konsumen, oh iya ya ini menarik gitu ya. Samping itu penjaminan kontinuitas suplai bahan baku, ini juga harus kita perhatikan. Jangan-jangan kita mau membuat sesuatu, tetapi suplai bahan bakunya itu tidak kontinu, sehingga mandek lah nanti usahanya ya. Juga memperkuat pasar. Nah, ini sangat terbuka sekali. Sekarang eranya memang sangat terbuka. Pasar itu ada di depan kita, di tangan kita, karena ada di HP kan gitu ya. Itu sangat peluang. Siapapun bisa menjual. Nah itu yang membuat konsumen menjadi benar-benar diuntungkan, karena memang bersaing ya di pasar itu. Anda bisa memakai apapun sekarang, bisa medsos, bisa YouTube, dan lain-lain. Pemasarannya sangat terbuka, membuka peluang ini. Nah, kalau saya ini ada swasembada garam, mungkin teman-teman garam nanti akan banyak mengupas ya. Tetapi yang pasti di sini ada verifikasi dan validasi data, itu penting. Memetakan lahan yang berpotensi, pengembangan usaha produksi kawasan yang berpotensial, menurut saya itu juga penting. Peningkatan produksi. Pemerintah bekerja sama dengan banyak pihak dan perbaikan sistem logistik seperti transportasinya, pergudangan, dan lain-lain. Nah, ini ada hasil penelitian yang menarik. Ini dari Susanti, baru lulus ya 2020, anak bimbingnya kita. Kebetulan anak bimbing saya, tetapi ini adalah penelitian, salah satu penelitian dari Ibu Aya. Jadi laju penguap, ini saya cuplikan ya, yang hasilnya yang menarik gitu. Laju penguapan dengan penambahan bakteri halofilik itu ternyata lebih tinggi hasilnya. Dan kadar NaCl pada garam tanpa penambahan bakteri halofilik ini ternyata lebih besar daripada yang tanpa bakteri halofilik. Juga kualitas garamnya dengan bakteri halofilik ternyata dia lebih bagus, lebih kristalnya itu lebih bagus daripada yang tanpa penambahan halofilik. Itu penelitian di garam dari mahasiswa kita. Yang keenam, ini adalah industri bioteknologi perairan, dan ini sangat tren sekali sekarang dengan marine natural produknya ya. Nah, ada pengembangan industri rekayasa genetik yang ramah lingkungan. Nah, ini mungkin bisa kita kembangkan. Juga pengembangan industri ekstraksi senyawa bioaktif. Nah, ini banyak sekali teman-teman lakukan sekarang. Penelitian-penelitian mahasiswa sudah menuju ke sini sekarang. Pengembangan biofuel dari mikroalgae. Kenapa sih ke biofuel? Nah, karena mikroalgae memang kebanyakan komposisi dari tubuhnya itu ada serat dan minyak. Nah, makanya ini sangat berpotensi untuk kita kembangkan. Juga mikroalgae itu sangat mudah sekali untuk berkembang biak. Jadi kita nggak akan susah-susah, tidak akan kesulitan nanti untuk membudidayakannya. Juga pengembangan industri rekayasa genetik dari mikroba. Nah, ini berpotensi sekali, 4 kali lipat potensinya dibandingkan dengan industri teknologi industri. Jadi TI ya, ini menurut pemerintah South Korea ya 2002. Nah, ini marine natural product. Jadi many natural products from this organism act as chemical weapon. Jadi sebenarnya yang digali untuk marine natural product itu adalah yang dihasilkan dari beberapa biota yang memang mempunyai senjata kimia. Nah, gitu. Racun lah, intinya racun yang dihasilkan dari mereka. Karena memang Tuhan itu maha adil ya. Biota yang memang kelihatannya lemah lembut gitu ya. Ternyata dia dibekali beberapa senjata. Nah, ini yang digunakan oleh manusia. Ini highly potent inhibitor of physiological processes in prey, predator or competitor. Nah, beberapa ini menunjukkan secara farmakologi ini menunjukkan aktivitas yang efektif ini melawan kanker, AIDS, artritis ya. Jadi ini memang sekarang banyak sekali dikaji. Ini juga peluang buat kita. Nah,
kegiatan perikanan kelautan yang sangat berpengaruh lain juga untuk quick wins itu ada pariwisata bahari. Ini juga lagi ngetren juga. Yang pertama adalah pembenahan objek wisata yang ada dan pengembangan destinasi baru. Nah, ini kan banyak sekali ya digali ya. Selanjutnya pengembangan jenis-jenis wisata baru yang inovatif mungkin, yang lain dari yang lain. Mungkin kita kaji dari sisi agama ataupun dari budaya karena menurut saya Madura ini kan seksi ya, banyak sekali yang bisa kita angkat sebenarnya. Yang ketiga adalah peningkatan aksesibilitas. Yang keempat, pembenahan pembangunan baru infrastrukturnya. Bagaimana ini harus kita kembangkan. Peningkatan promosi dan pemasaran, ini sangat penting sekali. Juga tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas SDM dan masyarakat yang kondusif. Jadi memang harus masyarakatnya ini benar-benar aware, benar-benar memang harus kondusif. Kalau kita ke Bali itu kan, saya kalau ke Bali itu merasanya nyaman gitu karena memang walaupun kayak homey gitu karena memang masyarakatnya ini sangat ramah, sangat aman dan saya merasanya kemana-mana enak aja gitu karena memang masyarakatnya kondusif untuk mendukung pariwisata apalagi kelasnya sudah internasional ya. Juga tidak kalah penting industri dan jasa maritim. Jadi mungkin yang bisa dikembangkan industri galangan dan perawatan kapal. Anda bisa lihat di sekitar kita itu banyak sekali ya. Peralatan dan mesin perikanan, peralatan dan mesin migas, fiber optics dan kabel laut ini juga harus ada. Perangkat lunak pelabuhan, perangkat lunak fishing ground. Nah, ini yang banyak dikaji juga. Cuaca, kondisi oceanografi itu juga sangat diperlukan. Nah, ini memang untuk mendukung quick wins tadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Insa Fitri atas materi yang sangat luar biasa. Dan saya mohon maaf untuk tadi tidak membacakan CV dari Ibu karena saya lihat sangat banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa sehingga membuat saya grogi saat membacakannya. Jadi mohon maaf. Lalu selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang pengolahan biota laut yang baik dan efektif oleh Bapak Alwarus Andira yang mana merupakan Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Nah, saya akan membacakan CV dari Bapak Alwarus Andira SPI MMA, tempat tanggal lahir Sumeneb 9 November 1982, lalu pendidikan formalnya S1 Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Brawijaya Malang, lalu yang kedua S2 Master Marine Affairs University of Philippines Visayas, lalu pendidikan non formal High Level Talent Training Courses on Marine Management and Blue Economy Ocean of University of China. Lalu yang kedua, Southeast Asian Fisheries Development Center. Lalu yang ketiga, Ecosystem Approach to Fisheries Management. Lalu yang keempat, pelatihan pengelolaan sumber daya ikan di Jakarta. Lalu yang kelima, pelatihan pengelolaan rajungan di Bogor. Dan pernah melakukan sertifikasi Dive Master SSI or Scuba School International dan memiliki pengalaman keproyekan dan kepenelitian underwater restocking. Jadi untuk materi yang sangat luar biasa kali ini Bapak Alwarus Andira SPI MMA, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf sebelumnya. Kebetulan saya ada di Pulau Madura juga nih di Sumeneb, tapi saya ada kerjaan 3 hari di sini terkait pas dengan tema pengelolaan dan pengendalian efektif sumber daya laut dan pesisir di masa pandemi. Yang saya hormati kakak-kakak kelas saya yang ada di sana, baik dari Brawijaya maupun Filipina ini ngundang saya, jadi saya nggak bisa nolak. Kalau diundang Trunojoyo harus datang. Arigato gozaimasu.
Baik, teman-teman maupun para akademisi yang kami hormati, saya hanya buat 2 slide saja pada intinya, bisa dilanjut Mas. Kegiatan kami memang betul terkait dengan masa pandemi. Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ada beberapa prioritas unggulan di kami, yang ada 4 prioritas terhadap kebijakan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemberdayaan masyarakat ya. Yang pertama, kami mengajak untuk berpikir kepada rehabilitasi sumber daya kelautannya. Jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, kami tetap melakukan program-program terkait rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Saya berharap padang lamun juga di Pulau Madura ini juga ada kalau tidak salah. Yang tahu saya sih di Sumeneb, tidak tahu di tempat lain. Kalau ada informasi tolong disampaikan kepada kami. Terus yang kedua juga ada pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka untuk mengupayakan penyadaran, penanaman pengertian, dan meningkatkan potensi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam. Itu melalui pesisir berseri, itu kegiatannya seperti beach clean up. Kemudian saya juga tahun ini akan mengadakan underwater clean up. Jadi selama ini kita hanya melakukan beach clean up aja yang di atas, tapi yang di bawahnya juga nggak kita bersihkan. Jadi yang di bawah juga akan kita bersihkan untuk tahun ini, insya Allah akhir tahun. Kemudian ada juga sekolah pantai, itu bagi generasi muda, itu bisa meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya ekosistem yang ada di Pulau Madura maupun di daerah Jawa Timur. Kemudian ada edukasi pengelolaan sampah plastik. Nah, saya sekarang lagi fokus kepada pengelolaan sampah plastik juga. Itu edukasi pengelolaan sampah plastik ini, kalau ada masukan saya juga mohon dari para akademisi bagaimana cara mengelola. Sampai saat ini pemerintah hanya berpikir, kami berpikir akan kami beri stimulan atau beri bantuan kepada masyarakat pesisir. Sampah plastik ini, kalau tidak salah, sepengetahuan saya adalah kita ini penyumbang terbesar nomor 3 untuk masalah sampah plastik. Jadi saya harus fokus kepada sampah plastik yang beberapa tahun lalu belum disentuh. Jadi kami memberikan nanti mesin press kepada masyarakat pesisir. Tapi kalau ada masukan, saya masih terus terang kami masih mencari apa yang pas ya. Tapi pada saat ini yang pas menurut kami dan masuk harganya adalah mesin press. Jadi itu di press, nanti ditaruh di pengepul, bisa menjadikan pemasukan bagi masyarakat pesisir. Ada memang metode lain selain di press, itu menjadi bahan bakar yang bisa dimanfaatkan untuk motor ya. Cuman ribet, setelah saya lihat alatnya, waduh ribet, nggak mungkin. Dan yang utamanya sih kebiasaan kita sih, termasuk saya juga, memisahkan antara sampah non organik dan organik. Itu yang kebiasaan kita yang belum bisa, termasuk saya sampai saat ini, terus membiasakan diri memisahkan antara sampah organik dan organik. Kemudian tadi itu ada beach clean up, ada underwater clean up, sama pemeliharaan mangrove yang berkelanjutan. Jadi kami juga selama ini selalu merehabilitasi, tapi kami juga ingin adanya pemeliharaan mangrove yang berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar. Dengan adanya itu diharapkan beberapa sumber daya ikan itu bisa meningkatkan ya, walaupun
tidak terlalu signifikan, tapi paling tidak itu bisa menjaga mata rantai ekosistem yang ada di Jawa Timur atau Pulau Madura khususnya. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat pesisir, itu upaya pemberian fasilitas atau dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik. Dalam artian pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka pencegahan COVID-19 yang pada saat ini perlu kita ketahui bersama bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan setiap kabupaten seluruh Jawa Timur, termasuk sekarang yang kami lakukan di Sumeneb. Kemarin Bangkalan sudah, itu wastafel portable, kemudian masker, kemudian vitamin, termogan, hand sprayer, kemudian hand sprayer, sama sabun cair. Jadi kami berharap ini fasilitas bisa dimanfaatkan kami taruh di balai desa, nanti terserah kalebunnya mau ditaruh di mana nantinya. Intinya untuk masyarakat pesisir. Yang kedua, kami juga masih memberikan fasilitas rumah apung, terus memberikan fasilitas alat selam kepada masyarakat agar ini salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bu Ina Safitri, ekowisata atau wisata bahari yang banyak banget kalau di Pulau Madura ini yang bisa dijadikan diversifikasi usaha di zona wisata bahari. Kemudian kami memberikan tadi alat sampah, pengolahan sampah plastik, serta fasilitas penangkaran biota yang dilindungi. Selama ini kami biota yang dilindungi, saya juga butuh masukan dari para akademisi, dari teman-teman Trunojoyo. Apapun masukannya akan kami terima, terus terang saja. Saya juga baru belum setahun saya di sini, namun saya butuh masukan karena banyak yang menurut kami belum disentuh terkait pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Kemudian kami juga menangani peningkatan produksi garam rakyat. Saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ina Safitri. Upaya-upaya pemerintah untuk hal ini adalah untuk garam rakyat, pertemuan teknis, pertemuan pelaku, fasilitasi atau hibah geomembran, peralatan produksi garam, normalisasi saluran dan jalan produksi, serta fasilitasi pakaian produksi garam rakyat. Cuman yang tadi belum disinggung oleh Bu Ina, mohon maaf ini saya menyinggung juga dan bisa kita pikirkan bersama, saya juga masih pelik ini memikirkannya, terkait tata niaga. Tata niaga ini harusnya memang kita harus duduk bareng kepada dalam satu tatanan, dalam artian di situ ada Perindak, di situ ada Dinas Kelautan. Kalau Dinas Kelautan sendiri atau Kelautan Perikanan sendiri, tupoksinya adalah memproduksi garam rakyat ini semaksimal mungkin dengan kualitas yang baik. Tapi setelah itu ada lagi yang harus dilakukan oleh teman-teman Perindak, perindustrian, terus perdagangan. Nah, sehingga ini perlu duduk bareng terkait tata niaga. Garam membicarakannya tidak hanya Dinas Kelautan saja. Tapi kalau melihat garam rakyat, intinya pokoknya ini urusannya Dinas Kelautan aja. Iya, memang urusan kami. Cuman kami juga masih selalu merundingkan kepada Dinas Perindak terhadap hal-hal terkait. Kami ketahui dan kami data beberapa waktu lalu memang banyak tambak garam yang masih ada stok garamnya masih banyak. Namun sudah didata oleh Perindak 2 hari yang lalu. Itu mungkin ini pemikiran saya, mungkin ada kebijakan terkait, siapa tahu ada penyaluran yang bagus terhadap garam-garam yang ada di rakyat petambak garam.
Lanjut, Mas. Kemudian ada slide berikutnya. Permasalahan yang ada sekarang di Jawa Timur ini terhadap pandemi itu khususnya terkonfirmasi COVID-19, Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian diperlukan langkah intervensi, perhatian khusus, dan komitmen bersama dapat menekan angka peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur, khususnya di pesisir. Yang ini kebetulan saya lihat ini memang yang hadir pada pagi hari ini mahasiswa kebanyakan dan akademisi serta mungkin stakeholder yang lain. Intinya kalau kami keliling seluruh Jawa Timur di Pantura maupun selatan, untuk khusus pesisir ini kacau ini dalam artian contoh saja kayak terus terang aja ini saya ngomong di Bangkalan misalnya, atau satu lagi di Situbondo. Wah, saya nggak percaya Pak adanya COVID-19 ini buat-buatan ini. Nah ini kan akhirnya nggak pakai masker, sembrono. Nah ini perannya kami terhadap pemerintah terhadap hal-hal ini yang perlu selalu mengedukasi dan mensosialisasikan bahwa pentingnya berpakai masker dengan adanya new normal, terus menjaga jarak dan lain-lain. Karena tetap harus beraktivitas. Nah, oleh karena itu program-program kami tadi yang memberikan alat cuci tangan yang ditaruh nanti bisa di tempat-tempat keramaian, kemudian masker paling tidak itu memberikan rasa peduli terhadap adanya pandemi ini. Itu yang bisa kami lakukan, nanti bisa kami ceritakan. Nanti selanjutnya saya berharap ada pertanyaan atau ada masukan yang sangat berarti bagi pemerintah Jawa Timur, khususnya di Dinas Kelautan Perikanan. Ya, saat ini saya melakukan yang urgent karena beberapa kegiatan atau anggaran kami itu dipangkas, refocusing untuk kegiatan COVID-19. Kami sudah melakukan di Bangkalan, Sidoarjo, Situbondo, sama terakhir ini Sumeneb. Maksud saya yang saya lakukan ini Sumeneb. Harusnya saya ini ke Gilir aja sekarang. Cuman karena ada webinar ini, ya saya harus stay di hotel teman-teman yang berangkat ke Gilir aja. Untuk rencana ke depan ada beberapa kabupaten lagi, Lamongan, Pasuruan, Tuban, Sampang, Pamekasan, Gresik, Probolinggo, Kota Pasuruan, sama Kota Surabaya. Mungkin pemerintah lagi melakukan hal ini pada saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ada di Trunojoyo yang mendengarkan ini, bila ingin melakukan penelitian atau PKL di site-site yang ada binaan kami, monggo saja, silakan saja. Kayak kemarin ada, kalau nggak salah, 10 orang dari Trunojoyo kalau nggak salah, dengan berbagai ragam topik. Kami tidak ada masalah, tetap membuka ruang dari segi kepemerintahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya berharap lebih banyak diskusi lagi atau masukan kepada kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa Bapak Randy. Saya ingin mengingatkan kembali untuk peserta yang berada di acara webinar ini untuk segera yang ingin mempertanyakan suatu materi kepada pemateri, segera mempertanyakan pada kolom komentar. Nanti pada akhir penyampaian materi akan dibacakan untuk dipertanyakan kepada para pemateri.